Haki. Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapat dari hasil olah pikir manusia untuk menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Istilah haki dapat dari Intellectual Property Right atau IPR yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten, berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Lalu yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Nah, yang berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Lalu yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Lalu yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, yang berisi tentang desain tata letak dan sirkuit terpadu. Lalu yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yang berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Nah, berikut Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan undang-undang tentang hak cipta. Mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan undang-undang hak cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Kemudian, kita akan bahas definisi hak cipta dan hak terkait. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, Ciptaan apa aja sih yang dapat dilindungi dengan hak cipta? Jadi ciptaan yang bisa dilindungi oleh hak cipta yaitu pertama yaitu buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya. Ternyata ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu bisa loh dilindungi dengan hak cipta. Selanjutnya itu alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Itu juga bisa dilindungi oleh hak cipta. Selanjutnya yaitu lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Ternyata seni rupa bisa loh dilindungi dengan hak cipta. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Arsitektur juga bisa loh dilindungi dengan hak cipta. Peta juga, seni batik juga, fotografi juga. Bahkan terjemahan juga bisa dilindungi dengan hak cipta.
tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Nah, itu ciptaan yang dapat dilindungi dengan hak cipta. Untuk masa perlindungan hak cipta, yaitu seumur hidup pencipta, ditambah dengan 70 tahun. Untuk program komputer, 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Untuk pelaku, 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Untuk produser rekaman, 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Serta untuk lembaga penyiaran, 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Untuk pendaftaran hak cipta, kamu bisa mendaftarkan diri melalui website ehakcipta.dgip.go.id, kemudian melakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Setelah mendapatkan username dan password, kamu bisa login menggunakan username dan password tersebut dan mengunggah berkas-berkas yang telah menjadi persyaratan. Yang pertama, ada surat pernyataan yang berisi nama-nama pencipta. Yang kedua, ada surat pengalihan hak jika pencipta dan nama pemegang hak cipta itu berbeda. Yang ketiga, ada contoh ciptaan yang maksimal berukuran 20 MB. Kemudian, kamu akan diberikan kode pembayaran dan melakukan pembayaran di bank-bank terdekat. Setelah itu, file-file berkas kamu akan diverifikasi oleh pihak Kemenkumham dan kamu harus menunggu verifikasi terlebih dahulu. Kemudian, setelah disetujui, kamu bisa mengunduh sertifikat dan mencetaknya sendiri. Di sini saya akan membahas mengenai kasus nyata yang pernah terjadi mengenai hak cipta. Baik dilansir dari label Musik Naga Suara, geram terhadap keluarga Gen Halilintar terkait permasalahan hak cipta dan kekayaan intelektual. Keluarga Gen Halilintar dituding telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta terkait lagu Lagi Cantik yang dipopulerkan oleh pedangdut Siti Badriah tahun 2018 silam. Kuasa hukum Naga Suara yakni Yos Mulyadi mengatakan bahwa persidangan sudah berjalan selama 5 kali, namun selama persidangan tersebut keluarga Gen Halilintar itu tidak pernah hadir dan tidak menunjukkan itikat baiknya, ujar dari Yos Mulyadi kepada Warta Kota lewat pesan singkat. Yos mengatakan kalau awal mula Naga Suara itu meradang dikarenakan karya terbaiknya Lagi Cantik itu dibuatkan video musik dan diupload di channel YouTube Gen Halilintar. Tapi sayangnya keluarga Atta Halilintar ini tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada Naga Suara selaku pemilik karya tersebut. Jadi pada saat pembuatan video musik sampai mengunggah video YouTube pun, keluarga Gen Halilintar itu tidak meminta izin sama sekali, sehingga pihak Naga Suara itu memiliki kerugian baik material maupun imaterial. Dan Yos juga mengatakan bahwasanya dia membicarakan kerugian ini karena kerugian tersebut merupakan kerugian moral dan pelanggaran hak cipta yang dilindungi hukum. Kerugiannya juga susah untuk ditaksir dengan uang karena bentuknya dalam karya intelektual atau karya seni. Kemudian Yos juga menambahkan bahwasanya kronologi sebelum dilaporkan polisi sampai berujung ke sidang di pengadilan, bahwasanya pihak Naga Suara dan Gen Halilintar ini sudah melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan ini. Kata Yos mengatakan sebelum dilaporkan, pihak Naga Suara sudah melontarkan surat teguran dan protes kepada keluarga Gen Halilintar. Dan Yos juga mengatakan bahwasanya pertemuannya dengan Gen Halilintar itu tak hanya sekali saja. Akan tetapi, pertemuan sudah berlangsung selama 2 kali hingga di penghujung tahun 2019. Pertemuan itu tidak memenuhi hasil dan menggantung. Karena tidak ada itikat baik, kami melaporkan mereka, keluarga Gen Halilintar, untuk menegakkan hukum soal hak cipta, ujar dari Yos Mulyadi. Diketahui lagu Cantik yang dipopulerkan oleh Siti Badriah
merupakan ciptaan dari Yogi RPH. Lewat karya lagu Cantik, karir Sisti Badriah di industri musik dangdut Indonesia langsung melejit. Pasalnya, video musik lagu Cantik berhasil disaksikan penikmat musik sebanyak lebih dari 500 juta kali selama ditayangkan di channel YouTube dan di label musik dan di rekaman Nagaswara. Nah, pada hari Senin 30 Maret 2020, Gen Halilintar menang atas kasus gugatan pelanggaran hak cipta tersebut. Label musik tersebut menyayangkan gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yus Mulyadi selaku kuasa hukum Nagaswara menerangkan pihaknya keberatan dengan beberapa poin pertimbangan Majelis Hakim. Nagaswara pun berencana mengajukan kasasi terhadap keputusan tersebut, tetapi pihaknya diakui belum bisa memastikan kapan kasasi akan dilayangkan. Yang jelas, beberapa bukti tengah disiapkan. Oke, itu merupakan salah satu contoh dari kasus hak cipta.